Dikisahkan di depan pintu sorga kelak ada 4 jenis manusia, ada 4 manusia yang bertengkar. Kenapa dia bertengkar? Mereka masing-masing mau nomor 1 masuk ke dalam sorga. Siapa mereka 4 ini? Yang pertama, orang kaya yang pemurah. Yang kedua, orang yang mati syahid membela agama Allah. Yang ketiga adalah haji yang mabrur. Dan yang keempat, ustadz. Bertengkarlah 4 orang ini. Kenapa dia bertengkar? Masing-masing mau masuk dalam sorga nomor 1. Orang kaya mau masuk, ditarik sama haji. Saya lebih dulu. Yang haji lagi mau masuk, ditarik sama orang yang mati syahid. Nah ini saya juga lebih dulu. Orang yang mati syahid mau masuk, ditarik sama ustadz. Bajiki bos, saya lebih berhak. Akhirnya ributlah depan pintu sorga. Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, pergi saya kau periksa itu. Kenapa dia ribut depan pintu sorga? Bertanyanya Allah ini bukan berarti Allah tidak tahu, tapi hanya untuk memancing rasa ingin tahu kita. Kau tanya Jibril, kenapa mereka bertengkar depan pintu sorga? Turunlah malaikat Jibril memeriksa orang 4 ini. Periksa pertama, tersangka pertama, maju. Majulah dia yang pertama. Kamu bos, kenapa merasa lebih berhak nomor 1 masuk sorga? Dia bilang, Jibril, saya ini dulu kaya kak, hartaku alhamdulillah Allah kasih banyak. Tapi kelebihan saya kaya dermawan. Yang banyak kita lihat kaya pelit. Sudah pelit serakah. Nah bilang orang di kampung tak seke, kikiriganlah paku jambatan. Ini kaya dermawan. Semua orang kubantu. Datang anak yatim piatu kubantu. Datang janda-jandi muda kubantu. Datang orang mau sekolah yang susah kubantu. Harta saya bukan kunikmati sendiri, tapi alhamdulillah banyak yang menikmatinya. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 bedek masuk surga. Katanya. Ditanyalah sama Jibril. Siapa kasih tahu kok? Dia bilang, ustaz. Kalau begitu tidak boleh kulumbai ustazmu. Dosa kau melumbai gurumu. Mundur kok. Mundur. Orang pertama dermawan. Panggil orang kedua. Kamu, kenapa merasa berhak nomor 1 masuk surga? Dia bilang, Jibril, saya dulu toh mati syahid kak. Membela agama Allah. Ada yang menghina Islam, ada yang menghina Nabi, ada yang menghina Allah. Saya mati syahid membela agama Allah. Nih, masih ada darah-darah anak bajuku. Kan orang mati syahid itu tidak harus dimandikan, tidak harus lagi dikafani, dikuburkan apa adanya. Makanya bajunya jadi saksi. Nah ini Jibril lihat kok, bajuku banyak darahnya. Katanya bede. Orang yang mati syahid membela agama Allah, nomor 1 bede masuk surga. Nah bilang Jibril, nepawang kok. Ini gak podak kok kah? Tentu bukan, dalam hadis tidak ada bahasa Bugis. Sampai tua kau cari tidak ada. Ini bahasa dasar. Supaya tidak didengar toh. Siapa kasih tahu kok? Nah bilang ustaz. Sama Ji, mundur kok. Tidak boleh kelumbai ustazmu, berdosa kok. Mundur. Orang kedua. Kamu, tersangka ketiga. Kenapa merasa berhak nomor 1 masuk surga? Dia bilang, Jibril, saya dulu haji kak. Alhamdulillah haji mabrur. Bukan haji kajili-jili. Kerja itu haji kajili-jili. Mana dibilang haji kajili-jili? Haji itu masih suka begadang. Begadangnya apa? Begadang mendomi. Pada Nabi bilang Muhammad Rahmat, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang nonton bola jangan. Begadang tahajud boleh. Seperti sekarang 10 malam terakhir intikam. Katanya dikasih tahu ini. Haji yang mabrur nomor 1 masuk surga. Saya pulang ke haji ustaz berhenti mak mendomi. Pulang haji ustaz berhenti mak merokok. Pulang haji ustaz tidak pernah mak pakai celana pendek pergi olahraga. Alhamdulillah mumpun saya ingat. Ini kau anak muda yang suka pergi masjid pakai baju-baju sempit. Celana bilang celana Korea. Nenek gaya. Baru bajuna sempit. Baru dia talak namamu. Masuk di masjid. Waktu ruku. Toh ruku begini. Sujud ruku masih baik dilihat. Sekali sujud. Ada celengan di belakang. Dia bilang setelah haji Ustaz. Jibril berhenti gak pakai baju begitu. Setelah haji saya berhenti lagi pelit. Setelah haji saya berhenti lagi gosip. Setelah haji saya berhenti sama perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedah. Haji mabrur kak.
pergi kak berjamaah di masjid, ikut kak pengajian, ikut kak taklim. Pokoknya saya berubah menjadi lebih bagus. Katanya haji yang mabrur nomor 1 bedek masuk surga. Katanya Ji, Nabi bilang Jibril, siapa kasih tahu kok? Nabi bilang ustaz. Sama semua ini, mundur kok. Tidak boleh kelumbai semua ustazmu, mundur. Mundurlah ini orang 3. Terakhir yang keempat, tersangka keempat, maju. Majulah itu tersangka nomor 4. Kamu, kenapa merasa berhak nomor 1 masuk surga? Nabi bilang, Jibril, saya minta di ustaz ini nak cerita semua ini. Nak yang ustaz kah? Saya Ustaz Latif. Oh, kau Ustaz. Kalau gitu, masuk mau balik. Silakan. Jangan banyak bicaramu. Masuklah ini Ustaz. Melangkah itu. Tinggal beberapa langkah masuk surga. Istighfar kisah ini Ustaz kah? Astagfirullah. Nabi bilang ini 3. Kenapa kau sedek? Kalau bahasa Makassar. Kenapa kau sedek? Talekang. Disuruh mau kau masuk. Istighfar kau lagi. Jangan banyak bicaramu situ. Masuk mau kau. Nabi bilang begini Jibril. Begini. Betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya beritahu mereka, tapi saya ini jadi Ustadz Das'at Latif. Saya bisa jadi mubalik seperti ini karena jasa-jasanya orang kaya. Maksudnya apa? Saya jadi Ustadz karena ada orang kaya kasih saya pembeli buku, sehingga dari buku itu saya belajar. Saya jadi Ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah, tempat saya belajar. Saya jadi Ustadz karena ada orang kaya bangun masjid, tempat saya dakwah. Saya jadi Ustadz ini karena jasanya orang kaya yang pemurah. Malu saya rasanya kalau orang kaya aku dahului. Padahal orang kaya banyak jasanya dalam hidupku. Saya tidak enak, saya masukkan mendahului orang kaya. Lalu orang ustadz ini berkata, Jibril, saya sudah menerima penghargaan Allah untuk memasukkan saya surga nomor 1. Tapi saya memuliakan orang kaya yang pemurah. Biarlah orang kaya dulu yang pemurah masuk ke dalam surga. Akhirnya disepakati pada saat itu, orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Saya ulangi, orang kaya yang pemurah, orang kaya yang bakil, dedekut, kikir galang, macarinna, mabuaja. Nomor 1 kau juga masuk ke mana? Ke neraka. Pilih mako. Mau kau masuk nomor 1 dalam surga, jadilah orang kaya yang pemurah. Mau masuk nomor 1 masuk neraka, pelit mako. Ini ibu-ibu nih yang menyaksikan saya. Tuh, pasti banyak ibu-ibu orang kaya yang lihat ini. Karena anu tuh sumarekon bu. Nasabana tahu kelas. Nah, ibu-ibu tuh yang banyak cincin tak, berlian, mana gigina nak kawak tongi. Tuh, nak kasih beleci. Badan sabun dah saja 3 macam. Lagi itu sabun keteknya, lagi sabun badannya, sabun mukanya. Banyak cincinnya, banyak berliannya. Begitu ibu meninggal, ayo, siapa yang pakai itu cincin tak? Siapa? Anak. Bukan, istri kedua. Makanya daripada itu hartamu, cincinmu nak pakai istri kedua, lebih kau sedekahkan sekarang. Inilah kehadiran Summa Rekon Tauwa. Dia tidak makmur sendiri. Dia tidak bahagia sendiri. Tidak mapan sendiri. Tidak sukses sendiri. Sebagai developer, bulan Ramadan berbagi. Berbagi dengan cara apa? Nah, undang tawa anak yatim. Tapi jangan tawa cuma 1 kali 1 tahun, Ramadan saja. Antara dulu pencitraan. Toh, jangan 1 kali 1 tahun. Karena yatim tawa tidak 1 kali 1 tahun makan. Dan demi Allah, perumahan ini saya, nanti selesai acara kalau ada mau tanya jawab. Saya lihat beberapa pengemban yang masuk organisasi Real Estate Indonesia, kalau dia bangun masjid, kalau dia selalu sejahterakan pegawainya, terutama pegawai terutama. Jangan sampai pegawai setengah mati, pasarkan baru dia setengah mati tidak dapat bonus. Ya, berikan kemudahan. Iya, itu dalam syariat. Sebelum kau kasih orang jauh, bersedekah pada 1 kilo dari perusahaan, 10 kilo dari perusahaan, yang pertama menurut syariat pegawaimu dulu. Tapi alhamdulillah tawa pegawainya ini baik tawa. Dan lewat-lewat kok kalau tidak syukur kok. Nah, oleh karena itu bersedekah. Demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan demi Allah saya melihat perumahan meskipun tidak elit, tapi karena dia pemiliknya menyantuni, membangun rumah ibadah, menciptakan fasilitas umum untuk anak-anak bermain,
justru perumahan itu cepat laris. Tapi kalau perumahan itu manajemennya pelit, dia pikir ngapain keluarin begitu, tidak ada hasilnya, kan harus take and give, ada dikasih, ada diambil. Itu manajemen modern yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Bagi kita orang beriman, apalagi orang Indonesia, ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa aplikasinya tidak bisa kau kalkulasi yang namanya rezeki. Rezeki itu Allah yang ngatur. Ingat kau cowok, ku kasih kau hadiah yang tahu ki. Ada 3 rahasia Allah yang tidak boleh kita campuri. Itu rahasia mutlak milik Allah, tidak bisa kita campuri. Apa itu? Jawab aku kasih kau hadiah. Cepat kau. 1. Apa? 1. Ajal. Biar mau sekali kau mati, kalau tidak ajalmu tidak mati. Ada orang 3 kali percobaan bunuh diri. Nah dapat WhatsAppnya suaminya selingkuh, minum racun. Buru-buru ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Akhirnya muntah-muntah, tidak jadi mati. Bulan depan, nah kapan bisa dek WhatsApp selingkuh? Hai sayang, stres bisa dek. Nah lihat racun gagal, akhirnya apa? Nah ambil pisau, nah iris urat nadinya, ternyata pisau nak pakai pisau tumpul, dah jadi mati. 2 kali itu coba mau mati, ketiga kalinya, nah lihat lagi suaminya jalan, mau lagi bunuh diri, lihat pisau gagal, lihat racun gagal, akhirnya apa? Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur, ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau, tidak ada airnya sumur kah? 3 kali uji coba tidak mati kalau tidak ajalnya. Sebaliknya, umatnya Nabi Sulaiman datang pengajian, tiba-tiba ada malaikat datang, dilihat-lihati. Lalu anak muda berkata, ya Rasulullah siapa itu? Nabi bilang itu tadi malaikat pencabut nyawa. Tidak pulang itu sebelum diambil yang dia mau. Nabi bilang ini pandrak manake kodong. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus lihat-lihatin begini. Nabi bilang Nabi Sulaiman, hati-hati kau nak mau itu. Ya Rasulullah bawa ke jauh-jauh. Baiklah, diterbangkanlah anak lurus. Begitu Nabi bilang nak turun, kau turun mak, kasih turun mak, jauh mak ini, tidak ada apa itu tadi kurang ajar, patah bangka-bangka. Pas turun, baru 1 langkah kakinya diinjakkan di tanah, ketemu itu tadi malaikat pencabut nyawa. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau di sini, makanya kau tinggalkan tempatmu, mati. 1, ajal. 2, yang Allah punya rahasia dan kita tidak bisa tahu, apa itu? Jodoh. Dengar kau ini, pada jomblo-jomblo fisabilillah. Dengar kau ini cowok yang lihat ini di Instagramku, yang cewek-cewek, jangan kau mau dapat tolo-tolo cowok, napa cari 3 tahun tidak nikah-nikahi kok. 3 tahun mah kau nodok tidak nikahi kok. Motor aja dicicil 1 tahun lunas nih. Kau 3 tahun mah kau modal apa 10.000 1 malam. Roti 1, teh botol, autan, nah bawa kopi di flyover, pret, beleng-beleng. Berhenti kok. Jangan kau pacaran. Nah bilang, pacaran syar'i, pret. Ada pacaran syar'i cidakah? Tidak ada. Jangan kau pacaran-pacaran. Jodoh. Kalau bukan jodohmu, biar kau setengah mati, cari kelakuan baik, bawa coklat tiap hari, video call tiap malam. Bukan jodohmu, tidak nikah kau sama dia. 3 tahun pacaran, tidak jodoh, putus. Begitu dapat pasangan baru 2 minggu pacaran, nikah. Kenapa? Dijakkal lagi sama security. Jodoh. Yang ketiga, yang menjadi rahasia Allah adalah rezeki. Maka ayo, jangan putus asa soal rezeki. Tadi saya keliling-keliling lihat, cantik-cantiknya rumah orang. Nah bilang temanku, bisa aja beli Ustaz boleh. Jangankan ini kau bisa beli, yang lebih mewah dari ini bisa kau beli kalau Allah mau. Wala tayasu min rauhillah, jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Dirimu miskin, tapi Allah maha kaya. Dirimu terbatas pekerjaanmu, tapi Allah tak terbatas. Yang penting kerja kok. Yang kau cuma berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa punya rumah 2 di Sumarekon, baru pengangguran kau tidak mau kerja. Nenek lu gawang. Bapak saudara-saudara sekalian, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Coba saya selalu contohkan ini. Adik-adik tahu kok cicak? Tadi malam kan ceramah di Jakarta, aku bilang di anggota DPR, bapak-bapak tahu cicak? Bingung nih. Oh ternyata salah kak, di Jakarta cecak. Nah di sini cicak. Tahu cicak? Tahu kok toh? Apa namakan itu cicak? Apa? Nyamuk tenang tamak kelang. Dek na tamak kelang, tidak masuk di akal. Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. 1 terbang, 1 cuma di dinding. Tidak masuk di akal. Di mana ketemu dan tidak ada terminalnya. Kalau kita pesawat sama dasat bisa ketemu, 1 terbang 1 tidak. Di mana ketemu? Terminal Dayak.
Gimana ketemu terminal Bandar Sultan Hasanuddin, turun di pesawat naik mana ke? Coba, itu cicak, jalan-jalan cicak. Tapi apa Nabila lagu tak? Cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang itu cicak. Tidak Nabila lagu, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah. Maka saudaraku, jangan pernah sangka buruk terhadap rezeki. Bagaimana supaya rezekimu terbuka? Bagaimana supaya perusahaan ini? Bagaimana supaya perumahan ini lancar? Tidak perlu pemasaran habis duit. Promosi ke TV, promosi ke ini. Lebih kau promosi apa? Sedekah, bantu anak yatim. Aku yakin Allah bukakan pintu rezekimu. Percaya itu. Jangan kau tergoda iklan. Terutama ini cewek-cewek kah? Bedak. Iklan bedak. Ini orang cantik ini mana kasih itu. Itu iklan cantik. Biar tak pakai bedak cantik je. Coba kau lihat. Pernah kau lihat iklan kecantikan tukul? Nggak laku bedak. Nah. Apa kalau tukul apa? Buncol. Genteng. Pelik sepeda. Kasih kecantikan yang bodoh-bodoh. Nggak laku pak. Lebih baik. Kalau mau laris manis. Pakai orang beragama. Apa? As-sadaqatu. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, satu nih, tertolak dari bencana, dua nih, dan diberikan rezekinya, dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia bersedekah. Coba kita amalkan. Adik-adik nih di sini yang sampai sekarang usianya sudah memprihatinkan. Nah bilang di kampung macawek nih bagaribi, cewek kodong. Tinggi sekali sekolahnya, banyak warna. Tapi tidak ada suaminya, kataku orang laki-laki lamar ki. Nah, bagaimana caranya? 10 malam terakhir ini. Bangun sholat tahajud. Manfaatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Lalu nasar kok janji. Ya Allah, kalau tahun ini dapat kak jodoh, saya sedekah. Saya sumbang anak yatim 10 juta. Tiba-tiba lewat orang yang mau cari jodoh. Dia bilang, dikabulkan doa hata ini. Saya juga cari jodoh Baku atur mau di situ. Undang mak, ku kasih nikah kok. Selesai. Sedekahlah. Ada bapak ibu sudah kesana kemari dokter. Tidak sembuh-sembuh. Dan memang bukan dokter yang sembuhkan kita. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah capek berobat, coba pakai terapi sedekah. Insya Allah. Tertolak dari bencana, panjang umurnya, murah rezekinya, sedekahlah. Dan yang keempat kata Nabi keutamaan sedekah, menggugurkan dosa-dosamu seperti air yang ada kotoran lalu datang itu air membersihkan itu kotoran. Ini cantik nih, saya tidak nusoting cantik ini bagusnya airnya. Ini air kalau ada di sini kotoran lalu lewat air maka kotoran itu dibersihkan oleh air. Begitulah faedah dan keutamaan sedekah membersihkan dosa-dosa. Jadi kalau ada di sini banyak pak kepala talang, panrasu-rasu, paniten, sedekah ke Ramadan ini. Sedekah. Maka insya Allah sedekah itu akan memurahkan rezekimu. Yang kedua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun, kemudian Khadijah 60 tahun, sakit beliau Khadijah, demam. Lalu dia panggil anaknya, Fatimah, ta'al, sini kau dulu nak. Kalau saya kira-kira di rumahku, cek, sini kau dulu nak. Kenapa Pak? Ibu, ya, kan Khadijah yang manggil, sini dulu nak. Kenapa? Sebentar lagi ini ajal menjemput saya. Rasa-rasanya ini tidak lama mak hidup. Terus kenapa Umi? Dia bilang begini nak, itu ada serbannya bapakmu yang selalu nak pakai terima wahyu, mintakan ke itu serban nak. Mudah-mudahan dengan serban itu saya mau jadikan kain kafan, mudah-mudahan serbannya itu meringankan saya dari azab kubur. Bayangkan, istri Nabi masih mencemaskan azab kubur. Apalagi kau yang tidak pernah sembahyang. Nabi bilang suami kau sembahyang, Nabi bilang orang belum bersih, masih ada yang sedikit-sedikit. Nabi bilang suami bohong kau toh, apa bohong? Pacilikan kau. Itu Khadijah, manusia mulia masih mencemaskan kubur. Lalu Fatimah berkata, Mak, kenapa bukan kita yang minta sama bapakku? Kenapa sih saya? Dengar kata Khadijah,
Nak, saya malu minta sama bapakmu. Subhanallah. Kira-kira yang menonton acara ini, masih ada enggak sekarang istri yang malu minta sama suaminya? Kira-kira masih ada yang malu minta sama suaminya? Jangan karena minta, curi. Ibu-ibu sekarang kan pandai semua cari uang. Nggak dapat suaminya. Dia bilang, deh, pintar cari uang. Maksudnya apa? Batin aku sembunyi, lu dapat sih. Lalu Khadijah berkata, saya malu minta sama bapakmu. Bayangkan, malu minta sama bapakmu. Lalu mendengar itu, Rasulullah keluar, meneteskan air mata. Datang Jibril. Nampak di hadapan Nabi. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Allah titip salam kepada Khadijah. Masya Allah. Saya saja baru-baru dapat WhatsApp dari Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Das'ad Latif atas nama negara memohon dengan hormat kepada Pak Ustadz untuk mengisi acara peringatan Isra Mi'raj tingkat negara di Istana Presiden. Begitu saya dapat ini WhatsApp, langsung ku kasih lihat semua temanku. Ku bawa ke pulang kampung HP ku kasih lihat semua WhatsApp ku. Lihat temanmu, sepupumu, bukan kaleng-kaleng, menteri. Coba, saya sudah bangga, menteri diundang ke Istana Presiden, padahal presiden ada hilang masa jabatannya. Ini Allah yang titip salam, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ, Jibril lalu menyampaikan lagi kepada Nabi, karena Jibril tidak boleh bicara langsung kepada Khadijah, karena Jibril hanya bisa bicara kepada Nabi dan Rasul. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah telah menciptakan istana dalam surga untuknya. Bayangkan, istana, surga sudah sebuah kenikmatan, surga sudah sebuah kemuliaan, ditambah lagi istana dalam surga. Subhanallah. Dan istana itu kata Jibril, Allah ciptakan istana itu terbuat dari mutiara. Maju Pak Eko. Coba, kenapa bukan jamrud? Kenapa bukan berlian? Kenapa bukan emas? Usut punya usut. Ternyata Khadijah punya sifat seperti mutiara. Ibu-ibu tahu mutiara? Adik-adik gadis nih, tahu kok mutiara toh? Tahu kok toh? Bukan mutiara tetanggamu. Itu anaknya orang. Perhiasannya. Toh, mutiara. Coba lihat itu mutiara. Hidupnya kan di dasar laut, kerang, ibaratnya kerang. Toh? Nah, dia buka, dia punya apa itu? Perut, apa sih namanya? Pokoknya nah buka itu moncongnya. Cuk. Masuklah pasir dan kerikil-kerikil. Bayangkan, lihat itu perutnya mutiara. Bayangkan misalnya tude. Tahu jago tude toh? Compa. Tidak mau tahu pi, kerang. Tidak mau tahu pi. Tidak aku tahu nih. Kalau di kampungku compa, tude, kerang. Nah, coba lihat itu kerang. Haluskan, halus kulitnya. Lalu masuk pasir dan kerikil-kerikil. Pasti sangat perih. Daging yang halus ketemu pasir. Coba kalau Bapak Sariawan masuk pasir. Jangankan pasir. Air aja masuk. Coba, biar kau hobi makan pisang goreng, kondak pisang goreng. Itu kerang begitu, mutiara, masuk itu pasir. Apakah mutiara teriak? Tidak, mutiara dia tutup, baru ku ingat, cangkang. Bukan mulut, cangkang. Dia tutup cangkangnya, lalu dia olah itu pasir, ketemu dengan kulitnya, dagingnya, lalu cangkang kemudian itu dia buka. Apa yang keluar? Mutiara. Artinya apa? Khadijah diberi persembahan istana dari mutiara karena Khadijah tidak pernah mengeluhkan, tidak pernah menyampaikan susah hidupnya kepada orang lain. Dia tutup saja cangkangnya, dia tutup saja perutnya, dia tutup dirinya, lalu dia berdoa kepada Allah biar Allah yang selesaikan masalahnya. Ibu bapak, kalau mau mendapat mutiara, istana dari mutiara di surga, maka caranya
jangan terlalu mengumbar masalah hidupmu di medsos. Bertengkar sama suaminya, langsung update status. Tak kusangka kau begitu. Beleng-beleng. Apa gunanya kasih tahu begitu? Begitu pergi suaminya 2 hari, langsung update status lagi. Kesepian banget. Langsung nasle, di tamang semena. Boleh juga tuh diganti. Apa? Ya ketawa cilaka, serius orang ini. Apa? Dari status. Ada tori-tori beleng-beleng tuh bilang, ih stas, romantisna tawa rumah tanggana itu. Ku bilang, dari mana ki dapat ibu? Dia bilang, tahu foto-fotonya di Instagram, dede, romantisna. Aku bilang, sini kok berapa menit itu orang patang foto, 30 detik, upload 1 menit selesai. Kau tidak tahu 23 jam sekian waktu enggak kau tahu apa ini. Foto-foto romantis, ya. Gampang sekali di foto. Katolo itu kalau baku tarik rambut, bertengkar na video baru nge-share di Instagramnya, beleng-beleng itu aslinya. Pasti yang bagus-bagus. Maka demi Allah, kalau bapak ibu mau selesai masalah, bukan dengan di-share di medsos. Makanya saya kalau ceramah ada ibu-ibu bertanya, langsung ada cerita jeleknya suami, langsung kuskaster. Tidak boleh, berarti ibu ini yang tidak bagus. Masa cerita jeleknya suami depan suami, orang lain. Ada kata yang begitu. Pergi suaminya nak ceritain, pergi bertetangga jelek namamu saya suamiku, deh. Kalau tidur ki ngoro ki, baru nak pegang warna, jelek-jelek lahir bisa anakmu. Jangan. Khadijah penuh dengan masalah dalam hidupnya, tapi beliau tidak pernah menceritakan ke orang lain. Tidak apa-apa jika cerita Ustaz, tidak mungkin nak cerita ke orang lain. Siapa kau bantu cerita? Pamanku Ustaz, saudaranya bapakku. Siapa itu? Abu Lahab, saudaranya bapaknya Nabi. Masa nak cerita ke Ustaz, nama saudara kandungku itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Kakaknya tuh. Masa nak cerita ke Ustaz, masih sebut 1 kali ke itu. Siapa? Abu Sufyan, sepupunya Nabi. Maka lebih baik ceritakan kepada Allah dalam doa. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa pada malam itu. Akhir Ramadan. Sekarang malam ganjil. Mari kencangkan ikat pinggang, hidupkan malam-malammu dengan ibadah, bangunkan sahabat dan keluargamu untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau mau mendapat istana dalam sorga terbuat dari mutiara, jadilah orang yang hanya mengeluh kepada Allah, tidak pernah mengeluhkan persoalan hidupnya kepada manusia. Dan kalau kau mau mendapat mutiara Summarecon Makassar, datang ke lokasi ini. Tidak mudah apa ki kalau di rumah juga kok. Datang kok di sini. Sudah itu DP. Biar datang kau tidak DP, susah dapat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya mari Ramadan untuk meningkatkan kembali kecintaan untuk berbagi. Salah satu esensi dari puasa adalah menanamkan kecintaan untuk kemaslahatan bersama. Orang kaya baik, tapi kalau kaya sendiri, demi Allah tanggung jawabnya banyak di akhirat. Siapa orang baik di akhirat? Apakah orang hitam jidatnya gara-gara sholat? Tahajud tiap malam, tadarusnya 1 juz 1 hari, sholat-sholat sunnahnya banyak, tapi tetangganya fakir miskin lapar tidak pernah diurusi. Depan rumahnya fakir miskin tidak pernah dia peduli. Samping kirinya anak yatim piatu tidak sekolah gara-gara tidak punya duit dan dia tidak mau tahu. Demi Allah, kalian orang yang begitu masuk kategori ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah ponis kalian pendusta agama. Siapa? Mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Allah ingin melatih kita agar kita menjadi insan yang peduli, sehingga dilahirkan bulan suci Ramadan. Yang terbaik di antara kita bukanlah sekedar yang full tarawihnya tapi tidak punya kepekaan sosial. Yang terbaik di antara kita bukan yang lengkap tahajudnya tapi tidak pernah mau tahu kesusahan-kesusahan tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Demikian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi.